Siesto Kalgatalk, back again in another Science Pod episode, and this time with Gen Z. Tema kita kali ini adalah Here We Go Again. From exchange to full-time student with ex-ISMA awardees yang sekarang udah jadi awardees Stipendium Hungary. Not like that. Maksudnya jadi sebenarnya kan aku tuh emang nggak kepikiran Hungari sama sekali. Awalnya tuh pengennya UK, Ya sama-sama. US, tapi ya sadar diri lah. Nggak aman ya? Lu jangan jujur banget ya. Ya pokoknya Self-aware gitu. Nah, terus sama kayak Rengo juga. Hah? Kebetulan aku kemarin milihnya Saget itu pilihan kedua dan Pilihan pilihan pertama juga Vytautas Magnus. Oh iya. Ya, tapi nggak dapetnya Saget. Terus habis itu karena apa ya, kebetulan kan aku juga udah pernah ke Eropa, Western Europe gitu kan, jadi kayak why not yang Eropa Timur lah atau Eropa Tengah, pokoknya yang nggak Perspektif terlalu lain lah. Ya. Ini yang nggak kayak busy, hustle bustle. dan juga kan karena kan daerah sini kan banyak culturalnya kan lebih kental ya. So why not? Lu jurusan apa sih dulu waktu ISMA? Tackling. Teknik juga. Oh, Terus pas di Saget ambil Oh, course-nya. sorry di ISMA. Iya, di ISMA. Oh, food engineering. Oh, kan. Nggak jauh-jauh banget sih dari... Jauh sih. ISMA tuh Jauh malah. engineering ya? Jauh. Oh, nggak tahu gue. Jauh karena kenapa? Aku baru tau kalau ISMA tuh bisa food engineering, gue kira cuma social science. Nah, kalau di Saget itu kita nggak ngikutin apa yang waktu kita daftar waktu pas ISMA Ada listnya course-course-nya. gitu kan ya? Jadi nanti pas kita udah diterima itu kita Pasti. milih lagi. Itu kita milih apa namanya? Fakultas apa yang mau kita masuk. Oh gitu, jadi kayak double gitu. Ya, jadi nanti kita milih 3. Oke, menarik. Kayak ada priority-nya gitu. Bisa jadi kita malah nggak dapet di 3 fakultas yang kita pilih tadi itu. Jadi kayak kita war. random match. Bukan random match war. Ya, Jadi kita war bukan KNS war gitu di itu. ISMA. Kalau misal nggak dapet kayak gimana worst case-nya? Dilempar ke Unpad. Waduh, Ke fakultas lain. Fakultas lain. Ya. Iya kan jadinya kayak Nah. ya udah random match gitu kan jatuhnya. Kebetulan aku dapatnya priority kedua, engineering. Jadi beneran ini ya, apa? Beda kampus emang beda aturan. Iya, betul. Tergantung banget sama host studinya ya berarti. Jadi meskipun programnya sama nih ISMA, tapi udah beda tahun pun beda univ pun udah. Nih, mungkin move over ya, pertanyaan buat lo ya dan yang lain juga. Kan lo, maksudnya Hungaria itu bukan yang kayak, oh gue harus ke negara ini nih. Maksudnya itu kan yang kayak negara cari aman gitu. Tapi dari pengalaman lo ISMA tuh yang paling berkesan tentang Hungaria atau tentang ISMA in general waktu selama lo di sini tuh, itu apa menurut lo? Mungkin ini kali ya. Entah kenapa banyak teman-teman internasional yang ternyata friendly gitu sih, itu nggak seperti yang tak bayangkan gitu kan, kayak mungkin mereka bakal misah-misah kali ya, kalau bakal ya udah yang internasional yang kita sendiri tapi ternyata enggak gitu. Itu Ya. jadi social life-nya Berarti lebih oke banyak positif experience ya sama ISMA. sama ISMA, atau ada juga Mungkin ada ya, cuman sekarang belum kepikiran. kayak harusnya ada sih. Emang yang negatif tuh baiknya dibuang aja Ya, jadi betul. lupa. Cuman lupa. Ya. Pokoknya apa? Yang paling berkesan? Ya, tentang setelah match? dapat Hungari kan opsi pertama bukan Hungari nih. Iya. Setelah dapat Hungari kayak nyesel nggak apa gimana gitu. Gimana ya? Duh, Dan lo yang kamu dulu nggak dapat pilihan pertama. Iya. Pribadi apa ya? Apa? Yang paling berkesan itu cultural experience-nya sih. Oke. Terutama kan soalnya di page itu ada course namanya Cultural Heritage of Page. Dan itu dari sekian banyak pertemuan itu cuma ada 2 pertemuan yang di kelas. Sisanya jalan-jalan keliling kota. Iya. Karena Banyak yang kayak gue. aku juga bermatkul logistik. Jadi kita Logistik? 8 kali pertemuan. Kita yang benar-benar kelas itu cuma 2 pertemuan. Oh, wow. Sisanya selalu field trip. Benar field trip, 6 kali pertemuan itu field trip semua. Dan dapat makanan gratis dari dosennya. Wow. Beda banget kayak di. Hey. Sabar. Lo gimana, Cap? Kalau aku sih emang apa ya? Milih Hungaria. Karena Hungaria itu kan juga kemarin tuh ISMA pertama kalinya benar-benar keluar negeri gitu. Belum pernah Oh, keluar. gitu. Iya sama. Keluar Jawa pun juga enggak sih. Kayak Keluar Surabaya nggak? Pertama kali. Bali udah, Madura udah, terus tiba-tiba langsung ke Hungaria. Langsung ke Hungaria, gitu ya. benar. Jadi
benar-benar nggak ada ekspektasi apapun. Paling cuma ada bekal pengetahuan dikit soal kayak Eropa Timur gitu, dan mungkin orangnya lebih ramah, lebih lebih sosialis gitulah ya, mereka lebih bersosial daripada orang-orang Eropa Barat yang individualis gitu. Ternyata ya kurang lebih emang kayak gitu juga gitu. Berarti sesuai ekspektasi dan juga salah satu yang akhirnya aku banggakan dari Hungaria itu orangnya itu mereka itu merasa kalau mereka secara culture itu sangat secara culture dan bahasa itu sangat beda banget gitu sama negara-negara sekelilingnya. Jadi kayak begitu ada orang luar kayak kita yang bisa memahami mereka sangat appreciate sekali, dan ya itu yang akhirnya aku kejar gitu, termasuk ya dalam prosesnya skripsi S1 ku juga. Terus akhirnya aku kembali lagi ke sini ya, intinya untuk memperdalam ini pengetahuanku soal orang-orang mojor ini. Skripsimu kan tentang Hungaria kan ya? Itu sempat ada bantuan dari dosen di PISH itu nggak? Benar banget, benar ya. Mungkin boleh diceritain nggak gimana kok bisa sih habis selesai ISMA masih in touch sama dosennya gitu? Oke, jadi ya bisa dipahami lah ya, dosen itu beda lain ladang lain belalang gitu. Jadi dosen di sini pasti beda ya, dosen dengan negara lain gitu ya. Dan di sini tuh sangat ramah kan, pasti dosennya sangat ramah, sangat tidak ada jenjang di antara mahasiswa dan dosen. Sehingga pada waktu itu ketika aku udah sangat mentok sekali sama penelitian skripsi ini, karena banyak datanya soal Hungaria ini kan banyak yang datanya pakai bahasa Hungaria gitu ya, ada bahasa Inggris. Akhirnya aku iseng aja lah kayak kirim email gitu ke dosen itu. Ini siapa? Dosen, dia dosen di waktu itu International Relations, namanya Guru Sultan. Pak Sultan. Dan ternyata agak lama Pak Sultan. Pak Sultan yang ngajar ini kan ya. internasional matkulnya? Banyak sih dia, aku ikut yang Geography of Elections juga, European Union in International Affairs juga dia. Oh ya, EU International Affairs. Dan nggak lama, kayak paling cuma sehari gitu udah dibalas emailnya. Terus dia bilang kayak, oh yang ini nih soal perpajakan gitulah, terus terus akhirnya aku juga balas lagi, kayak aku perdalam lagi yang perpajakan ini berarti sudah sesuai sama yang dengan aku hipotesiskan di dalam skripsi apa enggak gitu. Ternyata benar gitu loh. Jadi banyak interaksi juga, yang mana pada akhirnya sewaktu aku daftar buat Swedenborg Hungarikum ini, salah satu surat rekomendasi aku minta dari dia juga. Oh gitu. Surat rekomendasi. Ada. Oh? Ya Opsional ada. kan ya? Sebenarnya menurut gue tuh tergantung kampus ya. Iya, benar. Ada yang minta, ada yang enggak. Ya, soalnya aku enggak. Iya, gue juga enggak. Tapi ini menarik banget karena gue kan kesini sebagai anak S1 ya. Dan sebelum kesini tuh kayak ulasan-ulasan tentang Hungaria di internet tuh kayak sorry to say tapi nggak begitu bagus gitu. Ada yang kayak orang-orangnya tuh termasuk rasis gitu-gitu. Tapi begitu gue kesini tuh kayak enggak sih. Aku boleh share fun fact gak? Gimana? Dulu inget kan pas kita apply ISMA kan aku sebenarnya masih ragu mau di page. Ingat gak yang di grup tele? Terus jadi aku nggak tahu sama sekali guys tentang Hungaria. Jadi aku searching dong, kayak satu-satunya sumber kan ya Google ya. Benar. Terus aku searching kayak is Hungary Muslim friendly country. Benar. Yang muncul pertama apa? Jurnal tentang kenaikan Islamofobia di Hungaria. Iya benar. Jadi benar banget. Jadi kayak it wasn't convincing gitu. Tapi aku suka course-nya, jadi aku tetap pilih page sih pas itu. Dan pas aku datang ya nggak seburuk itu, nggak ada begituan. Mungkin ada tapi kayak nggak yang parah banget gitu. Kalau dulu tuh gue pertama kali nge-google kayak maksudnya Hungari gue tahu karena dulu pernah ada anak exchange ke kota gue yang anak Hungari dan he wasn't bad, Tapi that maksudnya bad. kayak we don't know much about Hungary kan, kayak udah denger aja. Yang gue tahu cuma Barbara Palvin. Ya anjir. Barbara Palvin, that's the only thing I know about Hungary. I know Hungary Terus, from Barbara. begitu ada model gitu. Nah terus begitu gue google kan kayak yang muncul pertama kali bukan jurnal tapi ada anti-Muslim village in Hungary. Kaget dong gue. Seriusan ada? Anti- Iya ada Muslim katanya, banget. tapi gue nggak tahu dan gue nggak mau cari tahu ya. Nah terus
dulu karena gue dapatnya beasiswa ya udah gue gas-gas aja gitu. Ternyata begitu kesini ya udah anak-anaknya malah menurut gue friendly abis, terus mereka tuh helpful yang apa ya, menurut gue kadang kayak di luar nalar gitu helpfulnya. Jadi maksudnya yang kayak ini aja dosen yang kayak walaupun lo kayaknya cuma exchange, kayak bahasanya ya lo cuma exchange student doang dan cuma 1 semester, tapi dia mau membantu yang sebegitunya, itu menurut gue that's such a Hungarian trait. Jadi it's not that bad. Dia buka dong a village in Hungary. Iya, Beneran ada guys. Hungarian berarti deket. Iya. Jadi deket-deket banget kan mungkin ya. Mau sana. Iya, emang kayaknya deket-deket Bukan banget. anti muslim, cuma nge-ban muslim Oh, dress, oh. muslim attire. Iya gitu. Jadi ya not bad dan mereka sangat helpful gitu. Tapi ada 2 gitu. Maksudnya orang Hungari tuh nggak friendly banget. Cuma sekalinya berteman tuh mereka emang bener-bener kayak rapet gitu, dan lo mau minta tolong apa aja mereka bantu. Cuman aku dikasih tahu sih sama temanku, dia Gimana? orang Hungari. Oke. Memang mungkin yang kita lihat-lihat yang mungkin apa sih kayak nggak terlalu suka dengan agama-agama itu rata-rata mungkin yang udah tua. Iya bener. Jadi mungkin pemikiran mereka tuh masih kayak konservatif gitu. Tapi kalau yang muda, agak muda, yang usia produktif lah istilahnya, itu mereka udah gimana ya, menerima sih. Udah internationalis Udah banget open juga. lah, open Bener. masalah-masalah tentang religious things kayak gini-gini. Sedangkan ya memang yang orang tua yang sudah agak tua, emang mereka mungkin pemikirannya masih kurang terbuka lah sebenarnya. Tapi ya wajar sih, kayak it's something new for them gitu kan. Betul. Dan sebenarnya mereka lebih ke penasaran aja nggak sih, bukan ke yang kayak ih apaan, tapi lebih kayak oh apa tuh gitu, kayak itu bukan hal yang umum buat mereka gitu. Betul. Jadi wajar-wajar aja. Mungkin karena belum tahu aja kali. Iya, Karena benar. belum tahu Tak aja. kenal mata Iya. rasa ya. Iya, tapi sebenarnya itu menurut gue, jadi kayak menurut gue tuh banyak banget orang luar itu yang sebenarnya curious gitu, bukan mereka rasis, tapi mungkin approach-nya kita agak kaget aja nggak sih, ya kan, iya kan, kayak sebenarnya curious, sebenarnya mereka nggak kayak they don't have an ill intent behind it, cuma emang genuinely curious aja dan nanya. Dan ada juga kan kayak beberapa kota-kota yang misalnya mereka tuh jarang kedatangan turis kan. Iya. Contohnya aja nih kayak aku tuh pernah ke Eger. Itu aku berdua sama temanku. Maksudnya gini, kita Indonesia itu kan Asia, tapi Asia yang kulitnya nggak putih banget kan, kayak Cina, Jepang gitu. Kebetulan kulit kita ya lumayan gelap lah, agak gelap gitu. Terus aku sama temanku waktu kita jalan-jalan berdua, itu kita diteriakin Kinai. Kinai itu artinya Cina. Dan kita Cina dari mana ya? Tolonglah. Tapi kayaknya emang mereka nganggap semua Asia itu Cina kalau nggak Korea. Soalnya Mungkin. aku pernah diteriakin kayak ni hao, terus pernah lagi kedua juga sarak apa annyeonghaseyo gitu kayak. Do I look Korean? Makanya. Kalau gue dikira Arab, padahal muka Arab juga kagak gitu, tapi karena pakai Karena jilbab. pakai hijab ya. Bener. Tapi ya mereka, menurut gue ya mereka curious gitu, karena apa yang mereka lihat tentang orang internasional tuh ya cuma based on TV gitu. Dan iya, dan yang kayak tadi aku bilang kan, kayak mereka mungkin jarang kedatangan turis juga gitu di Ya sama certain sih. kota. Kayak misalkan kita ke daerah Indo yang kota kecil yang jarang kedatangan turis, kalau ada bule pasti juga pada ngeliatin kan, penasaran Minta gitu. foto bahkan. Iya sih, iya sih kalau dipikir-pikir kayak sebenarnya sama kita di Indo aja, juga iya. kayak Karena gitu. dulu aku pernah. Ya coba bikin malu aja. tapi kayak approach-nya beda. Kalau di Indonesia kan kayak we treat it as an attraction gitu. Tapi kalau di sini mereka lebih yang kayak berhati-hati. Alien thing. Itu kayak alien. Jadi kayak udah beda aja gitu. Tapi kan kalian ya berarti kan pengalaman kalian di sini kan enak-enak aja ya. Tapi buktinya kalian balik lagi ke sini. Nggak ada yang negatif yang sampai bikin trauma Iya. gitu kan? Atau ada? Ada. Enggak sih, Sejauh ini belum, dan semoga nggak. Sejauh ini belum, oke. Sejauh ini belum, dan semoga nggak akan terjadi. Iya gitu. Nah, tapi apa sih yang bikin kalian mutusin untuk balik ke sini lagi? Baseline-nya apa gitu? Kayak describe in the sentence. Sudah menjadi rumah kedua. Waduh. Beda ya, beda jauh nih sama Iya, jawaban. bentar lagi mau permanen resident. Dari RP menjadi RP. PR gitu. biar menjadi V. Iya. Menjadi apa? PR. RP, PR. Ya Allah, semoga aku dapat gitu ya Allah, amin. Jalur menikah gimana? Waduh. Lo gimana, Ja? Kalau aku Iya, siapa? Garenza. Garenza. Bisa aja ngelesnya. Oke. Kenapa? Karena ya sudah familiar. Nah, sama aja kamu cuma parafrase jawaban itu. Iya sih. Nggak terima. Sama ini. Udah Kenapa? lanjutin dia dulu, lanjutin dulu.
karena ada pertimbangan tertentu yang kemudian memutuskan, yang kemudian membuat aku buat ngambil LT. Jadi LT-nya ya, LT yang pengaruh ya. Prodinya sih. Wow. Karena nyambung sama S1-nya gitu. Iya, dan juga karena beberapa pejabat di ICA itu kayak organisasi profesi, International Cartographic Organizations, itu ada yang di LT juga di departemenku. Oh gitu. Jadi emang benar-benar lo you know what you want dan Ya udah aku gitu. research. Jadi emang duluan sih. sesuai banget sama ini ya. Ini gimana nih? Bentar, kita mereka belum jelasin nih mereka jurusan apa. Di Oh kampus. sekarang yang master sekarang. Mungkin dijelasin juga dari S1-nya di mana jurusan apa, terus sekarang S2-nya jurusan apa di mana gitu. Ya, benar. Dari Cakra dulu. Oke, aku Nanti dulu we'll get back to you. sabar aja. wah ini paling keren emang univ ini. Hah? Oke. Iya, ya. Kalau aku ya S1 dulu hubungan internasional di UPN Veteran Jawa Timur. Surabaya. Kampus paling negeri itu emang Surabaya gitu. Universitas paling negeri UPN. Ya deh paling Oh negeri. iya. Masa paling Ya Terus deh. sekarang Sekarang di sini universitas paling negeri juga, University of Public Service. Iya lagi. jurusannya Jurusannya sama-sama HI juga. Jadi orang paling kreatif di sini emang. kreatif. Iya, kreatif. Harus Jatim. Jati. Kalau Renggo? Aku dulu di kartografi penginderaan jauh, kartografi dan penginderaan jauh Universitas Gajah Mada S1-nya. Terus di sini kartografi lagi, tapi di LT. Ingin belajar kan? Penginderaan jauh adalah seni ilmu pengetahuan dan teknologi tentang itu kartografi. Jadi penginderaan jauh itu adalah cara kita untuk mengidentifikasi suatu fenomena di permukaan bumi tanpa kita melakukan Sana observasi langsung terhadap objek tersebut. Jadi Avatar. WFA. Kayak dukun WFA, sih. WFA. Contohnya kayak kalian pakai Google Map gitu kan termasuk penginderaan jauh. Iya. Sebelum tren WFA. HI juga gitu nggak sih? Kita kan kalau ngomongin tentang perang-perang nggak ke perangnya juga. Nah, gue juga dong ekonomi. Resolusi konflik, tapi Iya. kan nggak ada konfliknya juga. Jadi aku juga HI guys sama kayak Cakra. Oke lanjut, Riza. Jadi dulu aku S1-nya teknik lingkungan di UI. Sekarang di apa namanya sih? BME. Panjangannya Budapest University of Technology and Economics. Bahasa Inggrisnya ya? Ini kayak ITB-nya. Kayak ITB-nya Indo. tapi ini ITB-nya Hungari gitu. Tapi yang ku ambil bukan teknik, Universitas Teknologi. Iya, Regional. Teknologi Budapest ini. Regional Plan. bukan regional. No. Regional and Environmental Economic. Agak-agak melenceng dikit ya. Melenceng. Jadi Apa jauh? kalau misalnya mereka linear, aku agak melenceng. Sebenarnya mirip sih. Cuma Kayak fokusnya aja yang beda. iya, kita ngebahasnya lebih ke sustainability juga. Cuman mungkin kita ada ngomongin ya pasti lah ya namanya Dari ekonomi sisi kok. ekonominya Ya, lah, jadi ekonomi. jatuhnya kayak PWK sih. Apa tuh PWK? Menarik. Perencanaan wilayah kota. Oh gitu. Regional Secretary. Cuman ya degreenya ekonomi, Oh, Berarti jadi nanti MSc. MA, Master of Arts. Kan rata-rata Kalian kalau- apa, guys? MSc. Madrasah Ali ya. MTS kalau Berarti cuma Renggo yang karena MSc. iya. Iya, MSc. Di Corvinus dulu MSc, tapi sekarang MA. I don't know why. Gue bingung malah sampai sekarang. apa tuh? Soalnya waktu gue daftar tuh BSC. Tapi gue Kayaknya nggak emang tahu sampai dari BA. 2023 itu jadi BA sama MA deh kayaknya. Tapi sekarang bingung. Terus gue dapetnya AB nanti. Tapi nggak tahu sih soalnya BSc. yang tak lihat ya, kalau ekonomi itu memang mereka jatuhnya kayak yang arts. Arts, Ya, ya. soalnya kayak di UK aja bahkan dia rata-rata Master of Arts. Tapi gue Master of matematikanya baik banget. Kan gue sakit hati ya kalau dapetnya BA. Sorry Iya, aja nggak nih. peduli sih mereka. Iya tuh. Sorry nih gue. Oh, iya. Kaget ntar kalau dapat dia. Ini jadi terbalik. Aku suka. We have to dance Aku here. suka. Saya suka. Bapak-bapak di seluruh dunia ini. Nih. Terus Lanjut yang Riza tadi belum jawab. Iya. Oh iya. Dia bertanya, apa sih lo balik ke Mulai Oh Hungari. iya, ya. iya. Karena yang terima beasiswa yang diterima cuma ini doang. Oh ya ampun. Oh, tapi gitu banget. jadi Berarti ada daftar beasiswa lain.
Banyak. Tapi yang keterima ini. Yes. Dan gimana ya? Bahkan aku sampai lupa kalau aku daftar stipendium gitu. Oh gitu. Karena emang sebenarnya awalnya fokusanku tuh bukan stipendium. Jadi kayak kan aku pengennya Erasmus ya. Oh, MGM deh. Yes, betul. Oke. Aku daftar Erasmus bahkan sampai 10 gitu, 10 program. Dan 10 cohort. Yes, Oh my 10 God. program. Dan nggak ada yang diterima satupun. Tapi itu emang tinggi Ya. banget sih, apa namanya, passing rate, ya itu tinggi banget. Tapi Riza juga tinggi kok, buktinya dia terima di ABM. ABM kan ITB-nya Budapest kan, jadi kan Aduh. SBM ITB-nya Hungari. Institut Teknologi Budapest kan. Iya, betul deh. ITB. Nah gitu, jadi kayak sebenarnya nggak ada alasan spesifik sih, karena emang diterima beasiswa yang di SH ini aja. Jadi ya, Berarti daftar di banyak beasiswa tapi keterimanya di sini gitu. tuh. Tapi menurut kalian pengalaman kalian sebagai anak ISMA dulu tuh ngebantu application kalian nggak? Banget. Sangat. Kalian mention itu di application? Yes. pasti Oh, di gitu? essay Iyalah. motivation letter. Bahkan di Bahkan wawancara iya, pun juga. bahkan Gue wawancara juga. Gue anak ISMA. Iya, harus make sure they know. Iya. bahkan kayak mau sombong dikit. Jadi kan ini apa namanya? Daftar SH ini kan ada ranking-rankingnya kan, application itu. Jadi dari seluruh BME tahun ini, Ya. yang daftar tahun ini pokoknya yang diterima tahun ini aku top 15. Wih. Oh, Ada rankingnya? Ada rankingnya. Ada, Sama aku ada, juga nggak tahu. ada. Di sini tuh. Kayaknya tergantung ini, Enggak, tergantung karena rilis apa enggaknya. kan kemarin ada acara stipendium Hungarikum Welcome kan, Iya. welcoming party. Nah jadi yang di invite itu yang top rank. Pokoknya yang pakai apa sih namanya? Top itu? global. Top global. Global. Elit global. Wow. Yang nilai application itu tinggi gitu loh. Dan pas tak cek kemarin itu yang di daftar orangnya cuma ada 15 kayaknya 15. Jadi ya mungkin ISMA ini membantu. Keren banget sih. Itu kayaknya di BME doang deh. Kalau di Corvinus kita ada sih bukan nilainya. maksudnya Juga itu di buat Corvinus dapat. stipendium Hungarikum gitu. Tapi maksudnya kayak yang nulis itu nggak ada deh. Enggak, itu di BME. Oh, Jadi Apa kalau gitu? di BME kemarin waktu stipendium Hungarikum yang welcoming apa itu Welcoming welcoming party party, itu BME itu nggak semuanya dapat. Jadi yang iya, yang iya, yang benar. yang Emang yang nggak tertentu semua, doang emang ya nggak semua yang dapet. yang application-nya nilainya paling tinggi aja gitu. Oh gitu, kalau di Corvinus di open to public ya, cepet-cepetan tapi Iya. kalau kita. Oh. Tapi kalau di Corvinus tuh kita tahu skor kita, tapi kita nggak tahu ranking Iya, kita. benar. Oh. Kita tahu skornya dan passing grade di Sebenarnya jurusan itu. sebenarnya kita juga nggak tahu. Ini aku nerka-nerka aja karena kan istilahnya kan mereka nerima katanya yang paling tinggi dan setelah pas tak lihat daftar nama yang kemarin ikut itu cuma 15 orang. Oh, oke. Oh berarti kamu nggak tahu exactly di rank berapa, tapi Iya. kayak kira-kira. Kira-kira Iya. 15 besar. Oh, Cuma top. nice. Boleh juga nih anak ini. ISMA membantu. Bantu banget. Buat kalian yang Makasih mau Pak bantu. Nadim. Terima kasih Pak Nadim. Kalau itu nggak bisa bilang lagi. Sorry Pak Nadim, tapi terima kasih banyak kontribusinya untuk Indonesia. Aduh guys, terus sekarang ini kan udah jadi anak masters ya. Udah bukan full anak time, kan? ISMA lagi. Perbedaan yang paling besar kalian rasain sebagai mahasiswa atau karena gini, menurut gue anak ISMA in general tuh kalian vlog together gitu gak sih? Maksudnya kayak Kemana-mana bareng. kemana-mana bareng. Kayak di patch aja menurut gue yang kayak belok dikit orang Indo lagi gitu. Bahkan dari sebelum berangkat dia kayak ngurus dokumen juga Iya, bareng kan. semua. Terus kalau nggak salah kalian tuh, gue nggak ngerti ya, tapi kalian tuh emang harus bikin kayak gitu di Instagram. Maksudnya kayak semua orang tuh harus terlibat about something gitu. Maksudnya ada student representative-nya, ada yang bagian Iya. media, ada ini, ada itu, ada itu. Iya. Terus kan sekarang nggak ada ya? Ya kalian, ya you're your own person gitu di sini. Kayak itu mungkin sebenarnya kalau soal apa keterlibatan di sosial media itu lebih ke evolusi sih, karena waktu 2021 kami angkatan pertama nggak ada Itu kayak inisiasi persyaratannya kita cuma sendiri ya, aja. inisiatif sendiri aja. Bahkan aku masih ingat si anak-anak Isma Warsal itu nggak bikin Iya. nggak Oh, bikin gitu. Isma apa ya kayak fanpage sama sekali gitu. Isma Page siapa yang bikin IG-nya? Jadi pioneernya nih. Saya juga nggak ada ini kok waktu angkatan saya juga nggak ada yang kayak divisi apa nggak cuma SR student representative itu Kita nggak ada sama kayak pembantunya istilahnya kayak cheese-nya gitu loh. Ya jadi kayak gimana ya ngomongnya? Pokoknya ngebantu SR lah. Jadi Ya, sama-sama. ko SR gitu. Ya betul. Nggak ada kayak divisi apa nggak. Nah, tapi page ngeliat-ngeliat di IG-nya tuh kayak
Mungkin yang sekarang Oh, itu ada. dari tahunnya Renggo kayaknya ya kan? Ya, Iya. Ada awalnya divisi gimana? divisian gitu. Tapi kayak ngelanjutin lagi dan sekarang yang Saget juga ada. Saget ada sekarang. Ada kan sekarang? Ada inisiatif dari Wordy buat bikin kayak gitu sih. Oh. Selain SR. sama- Tapi itu nggak diwajibin di Saget ada nih ternyata. Ada. Ada. Cuman Kan? Gimana sih guys? cuman Tahu nih. jadi gini. Nggak kredibel jawabannya. Maaf. Yang Saget kemarin kalau zamannya Renggo kan dipublish kan di Iya, iya, iya. Enggak, kita ya keep it to ourselves aja gitu. Oh, nggak lebih kita publish. informal gitu. Iya, nggak kita publish sama sekali. Oke. Tapi ini berarti awalnya inisiatif. Terus di angkatan kalian tuh nggak diwajibin juga kan? Jadi nggak ada kewajiban untuk bikin kayak gitu sebenarnya nggak ada. Oh, oke. Karena gua kira karena di kayak AFS tuh, kalau kalian tahu yang exchange yang Anak SMA. anak Gabut, SMA, gabut. itu kan mereka harus kayak Instagramnya aja harus public gitu loh. Jadi kayak emang mereka in a mission to expose Indonesia to the world gitu. I thought that it was like that. Tapi AFS kan lebih ke individu ya. Iya, Sedangkan benar. ISMA kan ya udah di publishnya di satu akun itu aja. Dan emang ada kewajiban publish kan, kayak yang acara-acara Berarti gitu. ada Ada. dong. Berarti Nggak, kalau- berarti in a way ada. Jadi memang Ada. tidak diwajibkan untuk apa ya bikin suatu organisasi buat internal gitu enggak, tapi emang ada beberapa misi yang diberikan dari Kemdikbud gitu kayak Challenge mereka semua. challenges gitu, dan ya untuk Quest. mendukung program itulah akhirnya kita dengan inisiatif sendiri bikin divisi-divisi. Make things easier. Tapi ini menarik loh, karena menurut gue ini sebagai anak yang tiba-tiba langsung bachelor di luar gitu, yang keikut individualistisnya sama di sini, itu Erasmus aja nggak ada yang kayak gitu gitu. Anak Erasmus dulu gue pernah punya flatmate anak Erasmus, dan itu aja dia nggak tahu, gue nanya kan yang kayak, oh lo kenal nggak sama anak Erasmus lain yang dari Belanda yang di Hungari juga? Terus dia bilang kayak kayaknya ada deh, cuma nggak kenal. Sementara kan kalian bener-bener yang kayak everybody knows each other. Jadi menurut gue tuh menariknya apa namanya, anak ISMA tuh masih Maksudnya budayanya everybody Indonesia knows each other tuh sesama ISMA gitu. banget. Iya, sesama ISMA. Kalau Erasmus itu kan istilahnya kan mereka sendiri-sendiri Iya, juga sendiri-sendiri. perginya. Prosesnya juga Jadi beda. kayak anggap nih, ya aku dapat Erasmus ke Poland. Ya Iya. udah yang dapat Erasmus ke Poland itu cuma aku sendiri gitu. Oh, kalau kalian tuh bener-bener yang ditata banget dari awal gitu. Kalau ISMA tuh gini, yang pertama ada sense of community karena Oh. yaitu tadi ada challenge. Terus kedua, Oke. administrasinya tuh biasanya jadi satu, kayak misalkan pencairan LA kayak gitu-gitu yang mengkoordinasikan ya SR itu. Ngurus Makanya visa ada pun SR. juga. alah. Iya, Terus betul. visa juga bareng-bareng Sejak gitu. sebelum berangkat kita udah tahu satu sama lain. Satu sama Kalau lain. Erasmus kan sebenarnya kan dapet kan satu orang aja. Jadi kayak ya udah Iya, dia Urusnya sendiri. sendiri-sendiri kan. Oh gitu. Jadi modelnya juga dari awal udah beda banget ya. Yes, betul. Nah, tapi kalian ngerasa perbedaan yang jauh nggak setelah terbiasa bareng-bareng terus sekarang tiba-tiba sendiri gitu ngurus apa-apa sendiri? Ngerasa kesepian nggak? Ini kesepian deh kayaknya. Dia tuh dikit-dikit ya, dari pertama kenal sih kayak, lu kalau ada apa ajakin gue dong. Tapi btw kita satu kota, jadi kayak ya udah oke aja gitu. Karena Jadi gue ngajakin ya? enggak, mungkin karena ke bawah gitu. Sense of ismanya, sense of belongingnya masih ada. Kalau- Rasa shock gitu nggak sih? Kalau aku nggak tahu ya, mungkin ini dari yang aku lihat kan aku kan emang apa namanya, karena aku dulu Saget, Ya. jadi kayaknya aku pernah bilang pokoknya sebulan, pokoknya dari antara September sampai Oktober itu aku udah 6 kali ke Saget. Iya, Ya. iya lagi. Nah. Gue nggak pernah nanya lu Sekarang Pertama Oktober datang ke belum sini selesai. Apa? pertama datang setelah SH ini. Iya, ngapain? Iya kan, Iya, exactly. Nah, bedanya kalau yang kita lihat kalau SH ini kan memang kita nggak kayak ISMA ya kan, maksudnya ya kalau ISMA kan pasti bareng-bareng tuh. Tapi bedanya gimana ya, kalau di Budapest ini kan istilahnya kan kota gede ya. Jadi kayak mungkin orang-orang tuh rata-rata tuh banyak yang ngeflat. Ya. Jadi kan mereka kan kayak nggak individualis juga sih, cuman kayak terpisah-pisah gitu loh. Sedangkan yang tak lihat yang SH yang di Saget anggapannya gitu, itu mereka dalam satu dorm yang sama, jadi tetap berkumpul gitu. Nah itu bener sih. jadi mungkin mereka nggak terlalu ngerasa lonely, sedangkan aku yang dulunya istilahnya butuh teman dan segala macam, dan sampai sekarang juga butuh teman, dan sekarang tiba-tiba sendiri ya masalah aneh ya. beda lah rasa gitu. Karena kan mungkin di Saget univnya cuma ada satu ya. Tuh Sedangkan kita di Budapest itu ada banyak. Banyak. Dan bahkan yang satu univ pun kampusnya bisa misah. Dormnya pun bisa misah juga. Iya. Jadinya mau ngumpul pun agak susah juga. Terutama kalau misal di dorm itu nggak ada yang satu negara. dan istilahnya kan kalau misalnya kita mau
mau misalnya kita pengen ngumpul sama orang, kan kita juga nggak enakan kan, nggak mungkin lah tiba-tiba kita datang, langsung mau datang dong, boleh nggak sekarang gitu, nggak mungkin kan. Ya tergantung orangnya. Iya jadi kayak nggak, kalau aku tuh kadang orangnya nggak enakan, jadi kayak mau langsung datangin orang tuh takut dianya nggak nyaman gitu loh. Tapi kayak lebih ke hal-hal yang teknikal nih, kayak pas masih di Indo ngurus dokumen kan dulu pasti bareng-bareng kan di ISMA, terus sekarang saya sendiri itu kerasa nggak perbedaannya, atau kalian ya udah be aja gitu? Coba ngomong. Oh iya, kalau aku kerasa sih, terutama ketika ngurus visa dulu. Meskipun udah ada bantuan dari PPIH, cuma kan segala persiapannya itu kita urus sendiri, baru beneran bareng-bareng itu ketika udah di Di sini embassy. Atau apply. nggak ada koordinasi bareng kayak guys, jangan lupa kalau di ISMA di kalian dulu ada nggak kayak dilisin sama SR-nya apa aja dokumen yang perlu dibawa gitu? Ada. Wow. Bahkan aku diem doang. Iya kan, kayak mindlessly kita dulu tuh kayak udah tinggal ikut doang gitu. Gue jadi SR ini perlu diapresiasi banget ya. Thank you Dias. Tapi juga maksudnya SR itu juga mereka dapat ada insentif gitu karena mereka juga dari ini apa dapat info itu dari atas juga gitu. Dari Iya. Dari pihak ISMA-nya juga Dapat bantu. insentif. gitu. Nggak, maksudnya dari pihak ISMA-nya juga bantu. Jadi nggak kaget. SR-nya yang cari bantuan sendiri gitu. Kalian dapat insentif dan insentif, oke. Nyesel ya lo kalau dapet Enggak mau aja. Harusnya dulu gue udah representatif. Sekarang lo nyesel kan? Ya begitu. Nah, terus setelah sampai sini juga merasakan perbedaan yang sangat signifikan, terutama kan karena di program aku itu yang anak internasional cuma ada 5 dan yang dari Indonesia cuma ada aku doang. Bukannya cuma emang 5 di kelasmu? Ada 7, 2 sekarang Erasmus. oke. Waduh, Erasmus. Jadi kalau mau ngurus apa-apa susah, apalagi kan aku yang datang pertama kali tuh. Dan kemudian yang lain baru nyusul di minggu kedua. Jadi bingung juga mau cari dokumen-dokumen yang dibutuhin. Bahkan sekedar ngeprint sama fotokopi pun aku bingung mau ininya di mana. Ngeprint sama fotokopinya di mana? Karena di dorm aku kebetulan waktu awal aku datang, aku orang Indonesia sendiri di situ. Terus roommate aku orang Filipina. Dan untungnya sekarang udah ada orang Indonesianya sih, jadi kayak mau ngapa-ngapain kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa tanya ke dia, soalnya dia juga tahun kedua di sini, sedangkan aku tahun pertama. Itu yang aku rasain dulu pas baru datang juga, satu-satunya orang Indo. Di Tarkaret. di Tarkaret maksudnya. Di Corvinus in general pas tahun itu. Oh gitu. Tapi gue juga di Corvinus sampai sekarang yang anak S1 dan anak S1 sama gue. Dan itu juga apa ya? Tapi gue nggak ngerasa kesulitan, mungkin karena gue terlalu Inggris. Enggak, karena kamu nggak ada perubahan dari ISMA ke Iya, SH. oh iya benar. Kalau ini kan dulunya kayak gini, terus tiba-tiba kayak gini, jadi beda banget gitu. Kalau kamu gimana Cak? Ini kayaknya Cakra yang paling mandiri. Iya. Melangsa. Nggak, tapi kayak Tapi mandiri Cakra itu maksudnya kayak nggak yang terlalu Iya. dari orang Indo gitu. dia aja datang nggak dijemput PPI loh guys. Udah tahu jalannya. Iya beneran. Udah tahu dia udah tinggal M3 doang. Tanpa ini, Oh iya, langsung M3. tanpa paket data padahal. Cakra pernah traveling ke Brussels ya sendirian tanpa kuota. Gila. I could never. Itu nekat sih. Itu nekat banget. Gimana pas awal datang? Oke. Jadi kalau ini memang benar sih banyak yang perlu dipelajari sendiri gitu akhirnya. Benar. Termasuk menurut kata teman-teman tadi bahwa tidak ada koordinasi gitu kan. Tidak ada koordinasi, terutama juga aku di kampus ini University of Public Service sendiri gitu, nggak ada orang Indo. Kayak literally emang nggak ada gitu. Ada tapi di beda kota. Bentar, itu disclaimer itu huge disclaimer bahwa benar teman-teman ada sebenarnya Mas Evan itu dia di kampus ini juga, tapi secara administratif saja bahwa dia di sudut mahasiswa di kampus ini, di universitas ini, tapi kampusnya beda. Kampusnya dia itu Faculty of Water Sciences and Diplomacy, Beda kota. yang mana itu lokasinya lebih deket ke Page daripada ke sini gitu. Jadi kayak nggak pernah mau bahas administrasi, proses administrasi pun kayak fotokopi gitu ya, nggak ada relatable experience sama sekali juga dengan dia gitu. Sehingga termasuk salah satunya waktu pembuatan visa kan perlu
LOA dan kawan-kawan, yang mana itu diinformasikan lewat Dream Apply-nya si Pendidik Hungarikum. Karena waktu itu aku sibuk dengan pelatihan BRK, aku baru nyadar bahwa LOA itu udah turun seminggu atau 2 minggu setelah LOA turun. Jadi baru bikin visa itu sekitar Juli akhir. Maka dari itu akhirnya visaku juga baru turun Agustus tanggal 28. Akhirnya karena itu juga baru bisa pesen tiket pesawat ke sini dengan harga yang masih terjangkau 2 minggu setelah tanggal 28. Akhirnya aku sampai sini terlambat perkuliahan selama seminggu. Itu yang perlu tak kejar kemarin. Iya sih, kalau di ISMA pasti ada yang nginfoin kayak dia sudah turun nih LO-nya, ya nggak sih? Benar, jadi kita nggak mungkin ketinggalan. Benar kayak gitu Kalau juga. sekarang kita harus ngecek, karena kenapa di SH ini lebih individualis, karena case-nya beda-beda, kayak beda kampus, beda, ya pokoknya beda-beda lah. Jadi kita harus benar-benar take care of ourselves. Ya benar, meskipun emang dari PPI Hungaria juga sudah mengakomodasi ya di grup WhatsApp. Kita ada grup untuk angkatan masing-masing dan juga ada grup WhatsApp untuk seluruh mahasiswa aktif gitu ya, seluruh Hungaria. Tapi ya balik lagi ke kampus masing-masing kan pada akhirnya kalau urusan administrasi gitu. Dan ya itu balik lagi kampusku di kampus ini cuma aku Apalagi doang NKE gitu. baru kan istilahnya di SH, jadi kayak nggak banyak yang bisa bantu gitu. Benar gitu ya. Tapi untungnya bener sih, kayak karena kampus ini cukup strategis gitu ya lokasinya, jadi waktu kedatangan aku udah tinggal pakai bis 200E pindah M3 turun Najmarudin ke sini udah. Ya. Tapi kalau academically beda banget ya pasti ya. Karena kalau exchange student pasti santai. Tapi ini di mana-mana guys, maksudnya exchange Yeah, student in general tuh pasti lebih santai Anak daripada Erasmus juga kan pasti. anak full time student gitu. Sekarang nih kalian gimana? Masih bisa santai. Maksudnya beberapa bulan nih, udah berapa bulan? Sebulan, 2 bulan ya? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. How do you find living in Budapest pertama sama pembelajaran as a master student? Living in Budapest. Ya, karena dulu kan kalian di Compared to ini Szeged. ya, apa namanya, Szeged sama Pécs ya, kota kecil gitu. Jadi ini mau compare sama Szeged nih atau gimana? Oh nggak tahu ya, Iya. pokoknya In general. kalau compare di Indo dulu sih ya, kalau Budapest mungkin kalau Jakarta nggak mirip-mirip juga, cuma karena sama-sama ibu kota mungkin lebih padat lah ya daripada kota-kota yang lainnya kayak Szeged, Pécs gitu. Overall enak sih, kayak nggak tahu kenapa kalau bedanya ya kalau waktu di Indo tuh kalau mau jalan-jalan tuh malas even pakai kendaraan. Kalau di sini accessible kalau di Iya. sini. Enak. bahkan kayak kalau gabut ya udah jalan-jalan tuh ngerasa nikmat gitu. Karena banyak yang dilihat juga kan. Tuh, cuman bahkan ya istilahnya waktu aku di Szeged aja yang kota kecil yang nggak ada apa-apa gitu, itu jalan-jalan nggak ada ngapa-ngapain tuh enak gitu. Seru ya. Beda aja kayaknya. Tapi kalau academically Academically beda juga sih. Soalnya kan istilahnya mungkin kalau di Indo tuh lebih kayak, ini nggak tahu mungkin karena S2 sama S1 itu beda atau gimana. Cuman kalau dari aku lihat mungkin waktu di Indo tuh S1 kuliahnya tuh lebih kayak materi. Ini ujian sekarang atau enggak tugas. Kalau di sini tuh lebih kayak diskusi gitu loh. tapi gue bisa bilang sebagai anak S1 emang beda kayak gitu sih. Emang kayak gitu ya? Emang kayak gitu. Oh, nggak tahu ya. Emang di sini diskusi gitu. Jadi kayak kita belajar teorinya ya di rumah masing-masing gitu. Betul. Jadi Zaman kita di di ISMA seminar, aja juga banyak diskusi. Iya, Maksudnya betul, S1 sama, kan sama. ISMA. jadi emang beda gaya Culture-nya belajar ada. aja. Dan justru malah menurutku ini sih kayak gak ada bedanya S1 sama S2. Aku gak tahu ya, beda kampus-kampus mungkin. Cuma kalau di kampusku ini kadang itu seringkali juga satu matkul itu yang ikut 3 jenjang gitu. Jadi misalnya aku ada satu matkul itu namanya Geopolitics, Practical Theory of Geopolitics gitu. Itu yang belajar di matkul itu ada anak S1, ada anak S2, dan anak S3. Tapi ini elektif kalau di Corvinus biasanya. Oh, Yang kayak ini gini wajib elektif. sih, ini wajib. Kita kan pas ISMA juga ambil matkul S2 juga kan, geopolitik. Benar juga gitu. Bahkan aku waktu ISMA aku masuk fakultasku satu-satunya fakultas yang S2. Jadi kayak di Szeged itu kebetulan semua fakultas S1
tapi yang food engineering aku masuknya S2. Jadi kayak waktu kita pertama kali masuk food engineering kayak kerasa banget bedanya gitu loh. Tapi ada perbedaan perlakuan nggak karena kamu S1? Atau ya udah? Enggak sih, sama aja semua. Iya aja kan ya? Sama aja. Ini yang gue suka banget tentang Eropa, maksudnya kayak everybody treats you like an adult in an academic sense. Kalau misalnya kita di kelas-kelas ya, Nggak ada kayak apa yang harus menghormati banget Iya, siswanya benar. gitu, kayak everyone is same equal. bahkan ada beberapa profesor gue yang gue manggilnya langsung nama gitu, karena menurut mereka tuh agak aneh kalau gue manggilnya Mereka Miss. emang kadang minta sih. Iya, oh kadang minta kalau Kadang di minta kayak you can profesor just gitu. call me Pak. Iya gitu. Tapi kalau yang agak-agak tua gue tetap manggilnya yang kayak profesor. Bahkan aku sekelas pun kayak macem-macem teman-temanku umurnya, ada yang dari 22 sampai 50 tahun. Jadi kayak we're so diverse tapi, Tapi ya udah kalau kayak S1 temen. enggak S1 begitu ya. sih. Kalau kecuali yang elektif mungkin. Iya. Iya Gitu, sih. Paling cuma ini sih, kalau di kelas yang ada beberapa jenjang gitu ya dalam satu matkul itu, paling bedanya cuma waktu ada sesi diskusi atau pertanyaan, ya yang S3 pertanyaan lebih rinci Iya. banget gitu, tapi yang S1 lebih tanya ke apa nih konsep Surface umum level. atau bahkan kayak pertanyaan naif kayak kenapa kok kayak gini aja Iya. gitu sih. Jadi malah itu justru menurutku malah memberikan perspektif yang luas juga gitu. Bisa jadi akhirnya si S3 memandang bahwa oh iya ini pertanyaan yang kritikal ini bisa dibahas gitu. Tapi itu yang gue suka juga karena kadang gue ngerasa di kelas-kelas yang kayak gitu ya, gue ngerasa yang kayak kok pertanyaan gue kayak cetek ya ngapain gue nanya begitu. Tapi gitu. kita jadi mikir dulu kan Iya. kalau mau nanya. Jadi kayak Tapi yang aku suka tuh ini tetap nanya nih kayak gitu. Tapi mereka nggak nge-treat aku sebagai yang kayak iya, "Apaan dihargai. sih lo?" Pasti gitu tetap loh. dihargai. Iya. Jadi kayak sebodoh apapun pertanyaannya tuh tetap dijawab dengan cara yang bagus. Mungkin gini ya, mungkin karena kita waktu di Indo itu kan sudah tertanam pikiran kalau misalnya kalau kita nanya yang nggak bagus, misalnya kayak terlalu standar gitu, bakal dicapnya sesuatu yang Negatif lah. bodoh ya. Iya, negatif. Jadi waktu kita sudah di sini, kita tetap menanam, maksudnya karena sudah tertanam di pikiran ya, kita tuh jadi takut buat tanya itu gitu loh. bener banget kayak orang Indo kalau dibandingin sama orang foreigner dari negara lain nih, kayak kita paling mikir-mikir dulu kalau nanya. Sedangkan dari negara lain tuh pasti kayak ya udah nanya aja cepat Iya. gitu. Padahal mereka nggak peduli juga kan kalau misalnya pertanyaannya gimana Iya, gitu. iya, iya. Dan gue dikasih tahu sama teman gue yang mereka international student tapi bayar gitu. Mereka tuh ngomongnya yang kayak ya gue nanya lah karena kan gue bayar, masa gue bayar sebanyak itu terus gue nggak nanya hal yang gue nggak tahu gitu. Jadi apa ya, kultur yang iya, jadi Kalau kita kultur yang gengsi. gue sangat appreciate di sini sih. Nah ini gimana nih yang temannya cuma itu aja 7 orang. 7 orang. Nah, dan 7 orang itu backgroundnya beda-beda, dan yang backgroundnya linear sama-sama kartografi itu aku doang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang tanya, profesornya ngelempar ke aku. Bisa nggak buat jawab? Bisa nggak buat jelaskan? Dan kadang-kadang apa yang dipelajari di Indonesia dan apa yang dipahami profesornya di sini beda. Jadi bisa jadi apa ya, insight baru buat profesornya dan juga buat teman-teman yang lain juga. Kayak contoh perbedaannya apa? Kayak contoh perbedaannya kayak apa ya, misalkan familiaritas dengan software GIS tertentu misalnya di sini dan di Indonesia, karena di sini mereka mostly menggunakan open source software, sedangkan di Indonesia di kampus aku yang berbayar softwarenya udah di-provide sama kampus, meskipun di sini juga, cuma mereka di sini nekanin buat pakai yang open source. Itu tadi sih. Rainbow for assistant professor. Aduh, Bisa nih Rektor LT lo 2030. apply dibayar. Tapi bener sih itu hari. Maksudnya aku juga ada satu matkul environmental economy. Itu aku juga ada matkul waktu S1 di UI kemarin kan. Terus itu bener beda banget istilahnya. Waktu aku S1 di UI kemarin, environmental economy itu pokoknya teori, ngitung, teori, ngitung. Di sini itu tuh bener kayak How to apply. Case study. enggak, bener random banget, ngomongin politik, tiba-tiba ngomongin histori Hungari. Kalau itu kan environmental economy kan. Tapi iya, histori Hungari, kadang histori apa World War, tapi itu bakal nyambung ke environmental economy gitu loh. Sedangkan waktu S1 tuh pokoknya ya bener saklek hitungan ekonomi gitu. Lebih ke case study mungkin. Iya betul. Sambung-sambungin. Kalau di sini lebih ke case study gitu. Jadi kayak broad banget lah, tapi ujungnya bakal nyambung ke environmental economy juga gitu. Tapi kalian lebih prefer sistem yang kayak gitu atau kayak gitu? Ada plus minusnya sebenarnya. Kayaknya both
kita ngomongin yang lain-lain tapi bakal nyambung ke environmental economy biar wawasan kita luas kan. Tapi kan istilahnya kalau misalnya kita ngomongin tentang histori Hungari, kan yang Nggak orang tahu non Hungari apa-apa, kan nggak ya, tahu apa-apa kan. Iya. Jadi ya kadang kalau misalnya mereka udah ngomongin tentang sejarah itu ya main HP aja kadang, nggak merhatiin karena emang nggak tahu sama sekali kita. Kalau aku kurang menarik biasanya sambil buka ChatGPT kalau misalkan ngomongin konsep apa yang aku nggak paham, aku tanya ChatGPT what is ini gitu. Jadi aku biar tetap bisa nyambung. Benar, sama aku juga kayak gitu di kelas. Oke, Karena Bapak aku Mida. salah satu matkul wajib nih tiba-tiba ada sejarah politik luar negeri Hungaria dari zaman komunis hingga sekarang gitu. Waduh, ya kan siapa orangnya, tokohnya, ya, peristiwanya aku harus cari semua. Tapi justru itu malah jadi memotivasi juga sih buat aku kayak belajar kayak gitu ternyata dulu yang benar. Dan menariknya juga di kelas ini salah satu kelas yang paling menarik karena demi memaparkan sejarah politik luar negeri yang Hungaria, seringkali ada kuliah tamunya itu ngundang duta besar negara lain untuk Hungaria. Jadi kemarin tuh ada duta besar Polandia untuk Hungaria, duta besar Austria untuk Hungaria, dan ya mereka juga kayak cerita soal gimana sejarahnya Hungaria dengan Pak Dimas barangkali mau kuliah tamu, Pak. benar. Siapa? Pak Dimas. Pak Udah Dimas mau ya? ganti bro. Oh, Pak Dimas Wahab. Udah mau ganti bro. Tapi ini yang gue pelajarin di cultural study ya. Jadi society itu ada yang past, future, sama present. Dan Eropa tuh ternyata lebih ke past daripada kalau nggak salah Indonesia tuh present gitu. Maksudnya Eropa tuh mereka tuh nge-value sejarahnya mereka banget dan mereka belajar banyak dari itu. Iya, benar. Tapi insight-nya tuh karena ya sejarah mereka tuh tertulis dengan rapi gitu. Sementara kan kita ada masa di mana kita dijajah dan ada beberapa sejarah kita yang hilang gitu. Jadi kita nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin kenapa mereka akhirnya belajarnya kayak gitu ya karena mereka punya Masih backup ada nih, arsipnya ada gitu arsip lah. yang mereka bisa pelajari. Sementara kalau di Indo mungkin hal itu sulit dilakukan, makanya kita lebih ke present society. Gitu guys. Next question, boleh? Iya. Agak kedinginan nih soalnya. Kedinginan ya? Udah Iya. betapa. Kita di luar ini. Padahal cuma dia yang pakai jaket bro. Lo lihat gue pakai apa Berarti ya? doang selapis. Oke, next question. Jadi nggak di endorse, nggak ada juga yang mau endorse kita. Oke, next question ya guys. Jadi setelah kalian datang SH nih, kalian ngerasa lebih siap nggak secara mental dan akademik? Kan datang buat kedua kalinya dan udah tahu gambarannya kan. Jadi kalian ngerasa lebih siap nggak gitu? Atau ya udah sama aja? Keperluan nih. Ini yang jarang ngomong nih kayak Iya. kedinginan Ya makanya. dari jarang tengah dulu, ngomong. dari tadi, dari sini, dari sini, Yes dari or tengah. no? Secara mental ya? Secara mental? Secara mental sudah lebih siap sih. Soalnya kan dulu di Page udah ada pengalaman, meskipun banyak teman-teman Indonesia juga waktu di Page. Tapi kan kalau di Page kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, sering juga ngapa-ngapain sendiri kayak jalan-jalan random sendirian, hiking gitu sendiri terus pulang lagi gitu Udah familiar lah ya berarti. dengan Page, tidak dengan Budapest. Nah, terus secara akademis siap juga karena apa yang aku pelajari adalah hal yang linear dengan apa yang aku pelajari waktu aku S1. Dan kan aku di sini masuk di LT itu tesnya kan cuma teori doang ya, teori sama ada prakteknya juga sih, tapi itu soal, jadi exam, written exam itu kebetulan waktu lebaran banget. Idul Fitri saya tidak lebaran, saya di rumah kerjain tes. Dapat berkah Dan- lebaran. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sama. Ngerjain writing test, iya lanjut. Lebaran. nah itu writing testnya itu kan waktu lebaran, harusnya itu 48 jam kan. Ya. Dan karena apa yang aku pelajari di S1 itu membantu banget, karena juga linear sih. Jadi kayak ya sudah siap dan tesnya bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 hari. Jadi nggak perlu belajar. Belajar, Belajar. tetap Ini belajar. mah gampang banget buat gue. Chill. Kalau kalian gimana kalian? Mentally? Bisa nih. Kan academic. Sebenarnya ini sih mikirnya ready, ternyata enggak. Gue pengen You thought you were ready. Karena
Saget friend I miss you. Sumpah. Karena kan istilahnya kayak waktu awal mungkin mikirnya kayak sudah pernah obrot lah, apalagi di Hungari ya biasa-biasa aja. Tapi ternyata enggak, kayak yang tadi tak bilang kan, kadang ngerasa banget lonely-nya itu loh. Jadi kalau misalnya sudah stres itu bakal ngaruh kemana-mana kan. Makanya mental state itu harus bagus guys. Mental state itu harus bagus. Jangan Ulang lagi, satu kali lagi. Bisa 2024. Mental state. Ayo anak-anak Saget balik ke sini please, Saget 22. Oh jadi karena itu Jun samaan biar ada temen. Oh. Terus kalau akademik berusaha buat ready sih, karena kan istilahnya kan kalau mungkin mereka masih linear kan, international relation, kartografi, sedangkan aku kan beda kan, istilahnya dari teknik, walaupun yang sekarang S2 nya ngomongin environmental juga, tapi kan lebih ke ekonomi gitu loh. Jadi agak nyesuaiin itu agak ribet. Tapi ya mau nggak mau tetap harus dijalani kan ya. Tuh. Yang gitu lah. Kalau aku ya sama sih, sama kayak Riza. Jadi kukira saya sudah siap gitu karena sudah menjadi rumah kedua. Ternyata rumah kedua ini dalam kurun waktu 2 tahun sudah Udah beda jauh. cukup berubah. Gitu. Inflasinya jauh ya nggak? Nah, Paling aku kaget gitu. sebenarnya mau datang ke situ, cuma bingung juga ini mau ngobrolin itu, soalnya itu udah jadi rahasia umum juga kan di sini. Bahwa ya begitu 2022 itu ada suatu konflik gitu ya dengan dua negara tetangga Slavik ini. Jadi terus tiba-tiba akhirnya semua harga itu meningkat gitu, inflasi juga meningkat. Dan itu yang itu yang ternyata kurang masuk kalkulasiku waktu aku baru balik sini. Itu jadi itu salah satu hal yang aku akhirnya perlu adaptasi lagi gitu lah. Luar ekspektasi ya. Emang kalau dibanding 2021 sama sekarang itu kayaknya harganya udah beda 2 kali lipat. Jauh banget. Ya kayak gitu. Jadi tapi gini ya teman-teman, kalau teman-teman juga baru datang ke sini nanti ya, teman-teman yang daftar Stipendium Hungarikum atau ISMA ya, nggak bakal tahu sebelumnya kayak gimana gitu. Soalnya ya udah datang udah langsung gini. Cuma memang yang kesini lagi kedua kalinya itulah mereka merasakan wah beda banget ya gitu. Tapi tetap aja kalau dibandingin sama negara-negara Eropa Barat ya jauh lebih rendah sini lah daripada negara sana. Apa nih rendah maksudnya living cost-nya kan? benar kayak gitu. Gak usah negara Barat, tetangga aja Austria Austria Euro cuy. Waduh, sudah beda jauh lah. Bandingin Poland juga. Poland tuh high banget loh kosnya. Tapi pas aku makan di luar kayak mirip-mirip aja kayak di sini. Maksudnya kayak rent gitu-gitu. Poland tuh lumayan. Maksudnya kayak currency-nya nggak beda jauh sama foreign, tapi living cost-nya mereka lebih mahal. Nah itu makanya salah satu bersyukurnya sih di situ itu, karena meskipun terus akhirnya living cost tuh agak meningkat dari tahun lalu, tapi setidaknya masih di bawah rata-rata. Kalau secara akademis? Secara akademis jelas sangat terbantu dengan S1 ya, karena sama linear. Cuma memang yang kurang ada perbedaan itu ya di administrasi, karena beda kampus, beda kota pula, jadi ya banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan dan ternyata beda gitu prosesnya dengan waktu ISMA. Tapi sebenarnya guys, tetap aja meskipun kalian ngerasanya nggak siap ya pas balik lagi di sini, tapi tetap aja sih menurut aku ada pengalaman dari ISMA tuh ada yang berguna. Kayak contohnya nih, kamu bisa pas datang bisa kesini sendiri. Itu kalau misalkan yang pure baru pertama kali sini kayaknya susah deh. Tapi karena kamu udah paham kayak transport di Budapest gimana, di Hungary in general gimana, jadi bisa kan. Jadi those knowledge still matter gitu. Iya sih, benar banget. Apalagi juga nggak cuma ini ya. Ja, tolong dong. Gimana? Kasih. Aku juga jadi kesel. Pasti ada. Ya, ada plus minus kan ya. Plusnya kayak gitu ya mungkin itu hal yang kurang bisa kita pahami, bahwa ternyata inflasi gitu ya di sini. Tapi bagusnya adalah teman-teman jangan lupa sekarang ada Hungary Pass, itu sangat membantu sekali. Itu kayaknya di Hungary doang deh, di negara lain di doang lihat. Hungary sama di Jerman juga ada. Cuma kan tapi maksudnya itu
itu sangat membantu kalau kita misalnya mau keliling gitu loh. Oke, coba jelasin dulu ke viewer kita Hungary Pass itu apa? Waduh, yang lebih kenal peta aja silakan. Jadi Hungary Pass itu adalah semacam tiket terusan. Tiket terusan kalau misal dulu di Indonesia ada yang namanya tiket KRL yang abonemen gitu ya. Jadi dibayarkan sekaligus di awal kayak gitu buat periode waktu tertentu. Kalau di Hungary berapa? 30 hari ya? Sebulan, 30 hari. Jadi dengan Hungary Pass itu buat student sekitar 80 ribuan rupiah. Iya, nyampe banget. Nggak nyampe bahkan. Rupiah. 80 ribu rupiah. Dan itu bisa buat keliling satu Hungary. Dan di Budapest tuh negara. pakai transportasi apa aja di Budapest tuh Gratis. Jadi dengan Pakai satu pass itu. tiket, Kecuali satu tiket pesawat. ini, kecuali pesawat ya, of course. woi. Jadi dengan satu tiket ini kita udah bisa keliling Budapest dan Hungari. Ya, betul. Dan 80.000 rupiah guys. Jadi kayak Ya itu bayangkan itu. Bayangkan kalau kalian mau studi di negara lain di Eropa, silakan. iya, itu salah satu hal yang bisa dibanggakan dari Hungari. Oke. Jadi transportnya oke banget. Oke banget. Ini kalian harapan setelah studi S2 di Hungaria, ada mau balik ke Indo kah? Mau stay di sini kah? Atau mau ke negara lain? Negara lain mungkin. kah? Apa mau langsung S3? In a word or two. Singkat aja, iya apa enggak? Oke, kalau bagiku ya, saya masih cinta Indonesia. Seperti kata Ali Markus ya, cintailah produk-produk Indonesia. Cuma Ini produk sekarang Indonesia loh guys, BTW. Geliko. Oh Indonesia. Dapat dari toko baik. Vietnam guys. Tuh, Indo banget ya, lanjut. Bangganya, dan ya memang karena aku juga bangga lah sama Indonesia sebagai apa ya, negara itu bangga banget. Sehingga aku masih mau lah berkontribusi gitu loh untuk Indonesia, untuk negara kita. Tapi dengan catatan bahwa ya kontribusi untuk negara itu tidak serta-merta kan harus kita berkontribusi di negara kita. Kita juga bisa menjadi pihak-pihak yang mendukung Indonesia untuk menjadi lebih baik di depan itu di masa depan dari luar. Ini aku setuju banget sih karena masih banyak banget persepsi kalau mau mengabdi ke negara kita harus balik ke Indonesia. Padahal kita dengan mengenalkan budaya kita di sini itu juga membantu loh, karena kayak kita tuh negara terbesar populasinya keempat di dunia tapi nggak banyak yang tahu Indonesia guys. Mereka orang luar tuh pasti lebih tahu Thailand, Vietnam. Kalau di sini ya, karena orang Indonesia lebih banyak. Restoran Indonya cuma berapa di sini? Jadi dengan kita mengenalkan kita sebagai representasi orang Indo di sini itu juga tetap membantu sih dengan image kita gitu. Menurut aku. Nice. Kalian Riza. Yes or no? Dinginan banget ini Karena udah. kalau aku, Singkat-singkat aja guys. ya, Yuk. Brain freeze. pressure. Cepet nih, cepet lagi. Mungkin ini kali ya, apa namanya, kita kan nggak ada yang tahu ya future gimana. Intinya semoga dapat yang terbaik. Semoga dapat yang terbaik, tapi ya kalau bisa sih untuk sekarang stay aja dulu di Eropa. Oke, stay. Eropa in Stay general. Eropa. Ya, kembali dan mengabdi di Indonesia. Bateknya ini loh bagus banget kawan. Kalau nggak balik dilihat ya guys, diinget-inget mukanya. Ada Ayang nunggu di Indo. Ternyata. Tapi selain itu juga ini sih pengen balik ke Indonesia karena bidang aku itu nggak banyak yang tahu di Indonesia, dan ya karena cuma ada satu univ di Indo yang ada program degree di kartografi, maka ya ada rencana buat balik ke situ dan mengabdi di alma mater tercinta mungkin. Bagus. Oh mau jadi dosen? Dosen UGM? At UGM? Halo Pak Yatno, apa kabar? Pak Yatno, oke. Pak Yatno bisa dicatat namanya. Pertanyaan terakhir, nasihat yang bisa kalian kasih buat anak-anak ISMA atau anak-anak Indo yang mau jadi mahasiswa di sini? Apa? Oh iya bentar, sorry, FYI di Hungari ini yang jadi full time student SH itu nggak cuma mantan ISMA Hungari kan, ada juga Iya, ISMA benar. US, ISMA Belanda, pokoknya ISMA macam-macam, banyak juga yang sekarang jadi full time student di sini gitu. FYI aja. Lanjut. Nah, singkatnya apa? In a word or two, good luck gitu. Jangan takut buat daftar deh. Karena kita bakal ada apa? Bakal ada apa dari PPI?
Oh, iya ada. Oh, yang kenceng banget. Parah sih. Mikir dulu kan ada apa banyak. Ini pertanyaan penting loh di Iya, karena BTW, di Instagram juga di Instagram ada yang nanya, ditanyain. Kak mau ada mentorship program nggak dari PPI? Ada guys, jadi bentar lagi mungkin kalau pas video ini udah diupload udah buka ya, jadi kita bakal Iya. open registration buat mentorship program buat yang mau daftar SH. Iya. Tunggu aja. Jadi ingat kata Renggo, jangan takut daftar. Ya, apalagi syaratnya juga nggak begitu ribet kan dibanding Ya, dengan dibanding yang beasiswa lain. lain. Benar. Linknya ada di sini. Nggak terlalu ribet. Mhm. Nggak perlu persyaratan udah pernah kerja. Itu Iya, sangat itu. penting banget Ah. itu. menurut Terus syarat umurnya juga nggak Nggak ada nggak sih? Ada ya? Nggak ada. Iya nggak ada deh. ada. Setahu gue nggak ada sih. Nggak ada kan? Setahu gue nggak ada tuh. Kalian mau 60 tahun juga gas. Guys, Nanti Europe temen enak gue di guys. sini, gitu. Nggak bohong, Europe enak banget. Nggak bohong. Minusnya dingin, kedinginan. Untuk kedinginan. Ini orang Kalimantan. Guys, PP ke Itali, Budapest Itali cuma 250.000 guys. Nah tuh, dia di Indo punya ini travel ke bawah sampai sini Ntar jiwa-jiwa di sini travel. bukan travel juga. Iya. Nggak tahu ya. Oke. Ini sebelum kita akhiri nih, Ini nggak ada nasihatnya tadi. Itu nasihatnya Europe enak banget itu. Europe enak banget. Iya, Guys, makanya udah guys. daftar aja lah. Ya tuh, daftar. Marah. Ikut mentoring di PPI. Cipan linknya di sini. Atau di Oke, sini. guys, kalian harus jawab cepat ya. Describe Hungary in 3 words. Mantan. Hah? Oh masih di sini. Masih di sini. Pokoknya gitulah. 3 3, coba. 1. Mantan udah guyas, murah. Murah lo. Abroad Guyas. Guyas lagi lo. Oke, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Petovi, Kusut Layos. Lo. Lo. public transport, Yo. Central Europe, Kepet Kese. Blok Timur enggak? Blok Timur. second home. Saya Wih. Nah, John Yor. Nah, Jonyo. Nah, Jonyo. Aku pengen nanyain deh. Oke, boleh. Igen. Ini pertanyaan terakhir banget. Pertanyaan Soalnya terakhir ini banget. Ini menurut aku Pertanyaan menarik. Iya. Kalau kalian bisa memberi pesan kepada diri kalian sendiri pas zaman Isma dulu, kira-kira kalian mau ngomong apa? Duluan deh, makin mikir. Kenapa kayak Kan gitu? bisa dikat nanti. Zaman Guys, Isma. kalian Iya. tahu gak sih ini film Pimak? Temennya Pimak, guys. Rambutnya. Nggak, Cipan, editor tolong kalau misalnya ada. How Europe can change. Gue kasih deh fotonya temennya Pimak, ntar gue suruh taruh di video. Oke, coba Lanjut. Gimana tadi? nasihat buat diri sendiri. Nggak bisa kalau SMA aja. Oh, maksudnya misalnya exchange SMA. waktu SMA gitu. Oh. Enggak. Lulus SMA langsung di sini. Oh, gitu. kayak gue dong. iya. Terus lo apa nasihatnya? Nasihatnya adalah wah susah juga ya. Apa karena ya udah dari Isma udah ada rencana pengen kesini gitu loh, kayak oh ternyata menarik juga di sini. Oh dari Jadi, zaman Isma emang udah pengen balik ke sini. lebih ke apa ya, nggak ada ekspektasi, ternyata di sini bagus, unik, second home, ya udah mau balik lagi gitu. Mungkin nasihat kecil adalah lebih menata keuangan. Gitu aja sih. Apa Ya, guys. Alarm. Iya, jam 6. Nasihat apa? Nasihat Nasihat buat ke diri sendiri pas zaman Isma dulu. Harus Isma ya. Kan sekarang you know better nih. Iya, makanya aku menata keuangan, soalnya Isma sama Esa kan udah gitu. Ya, I wish I saved some money from Isma. Gak dihabisin. You were young, dumb but not broke. Yeah, young dumb and not broke and I was Period. dumb. Masalahnya damnya itu. Ya, Damnya kayak berapa persen? Nasihat buat diri lo. harusnya kemarin jadi 25 negara, jangan 20 negara doang. Wah, Kan masih ada waktu 2 tahun. Nah, tapi kan waktunya susah, mesti nyari waktunya susah. Ya, sis, Karena kalau full disibuk time. ya. Betul. Oh, boleh nggak ngasih Parah nasihat juga? anjir. boleh kasih. Simpen duit dari Isma, jangan ya. Buat anak Isma ini yang buat aku, nonton. buat anak Anak Isma Isma yang yang nonton simpen think tuh ahead. duit lo simpen. Sama kita nih. Guys. Bisa sih, tapi pakai buat beli HP.
Dikat cipan tolong dikat. Cut. 50 juta sih. 15. Oh 15. Itu Tapi tuh ada yang dapat dari home uni juga kan? Kalian dapat? Ada temanku dapat Unair, dapat 30 juta. Bener gila banget sih. Ini nggak usah dimasukin ya cipan kita sharing aja. Parah sih ini. gue sebagai anak S1 yang langsung sini merasa Sudah. Tapi mesti kayak young, dumb, and broke gitu. buat anak ISMA kayak think ahead gitu guys. Kalau kalian emang pengen S2, pasti kalian butuh duit buat daftar. Jadi kayak Real. simpen beberapa juta buat daftar S2 gitu. Oke. Tapi jangan dilihat kalau misalnya pengen study abroad, jangan dilihat juga karena kita enak-enak. Oh, karena kita di luar nih bisa jalan-jalan kemana-mana. Karena ya nggak semua nikmat-nikmat tuh kita rasain terus gitu loh istilahnya ya Kita kan. share-nya kan yang positif Betul, aja ya. betul. Jadi jangan kufur lo. Waduh. Apa yang ada di Instastory kita itu tidak merepresentasikan kegiatan sehari-hari. Cipan nanti tolong ditambahin Disclaimer. ada gambar ini tulisan tapi ingin kuliah di luar negeri di Instastory, tolong disebutkan. tapi intinya study abroad emang But know how to manage your money. Betul. Oke. Ini Ke Venice. Gimana nih? kalau sekarang disuruh milih, Saget apa Budapest? Satu. Saget. Ya. Tetap Saget. Tuh. Saget patch Budapest apa Budapest? Page. Lo. Tahu sendiri lah, dorong sama kampus kayak gimana. Tolong guys, ini bagus banget. Kotanya in general, kotanya. Iya, ya makanya. Tetap Budapest. Budapest berarti. Budapest. Imbang ya berarti Saget Page Budapest. Oke. Kakak gimana? Patch. Ya, Sopron. Page. Jor. Enggak. Aku milih Page juga sih, karena di Page itu sense of community-nya. Ya. guys, anak saya gitu dua yang nonton I miss you all. Desperate banget. Desperate banget, desperate call. Oke guys, ini Udah udah mau maghrib ya. Udah mau buat kalian maghrib semua. Ini habisin semuanya. Habis kan guys. Udah habis. Jam 6 lewat baru kita makan. habisin sebelum kita nih. BTW gue bikin terang bulan sampai ini dingin banget nih, kayak beku gitu guys. Oke, 1, 2, 3. Ngapain? Udah habis. Gak bisa. Oke, ASMR. Aku juga berbibit. gak bisa. Oh, dari tadi tuh gitu. Jadi kita closing dulu. Closing. Tahan ya. Final words dari Kak Geralda? Kok aku sih mikir dulu lah, bentar. Jadi guys, thank you banget yang udah ngikutin our yaps yang lama banget ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih jauh, bisa mungkin kontak Riza di apa IG kamu? RHZAZ. Wih. RHZAZ. Gak usah di follow. Garenza __ tja.kra. Cakan. Oke. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. IG kamu. Oh, gue juga. @najwa. IG-nya siapa? IG-nya apa? @geraldagrafi. Jadi kalau ada yang nanya-nanya boleh langsung guys. Oke deh, tapi jangan nanya ke aku karena aku bukan anak semua. Buat SH in general maksudnya. Buat SI in general atau ke Atau- @ppi Hongari. Bisa juga langsung daftar mentorship ya nggak sih, biar langsung jelas semuanya. Iya. Oke deh, terima kasih banyak buat viewers yang udah nonton dan Mas Agus yang di belakang kamera. Mungkin boleh in frame bentar mas. Masuk Terima kasih banyak. Ayo biar aku Ini guys. Waduh, dingin banget ternyata. Siasta kalau gatal. Ayo 1, 2, 3. Siasto Kalgato. Bisa Natasha. Natasha. Vison Halashro. Oh gitu. Lu pengen pipis demi Allah. Cipan nanti Ya, muncul di frame. Ya Allah dingin.